Happy cuan buat para cuan mania. Jadi selamat hari Valentine hari ini bagi yang merayakan. Dan hari ini kita akan mencoba untuk menganalisa beberapa buah emiten, yaitu 5 buah emiten tepatnya, di mana emiten yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Cakrun Pokpohan, kemudian Saratoga, Bank BPD Jawa Barat, BPD Jawa Timur, dan El Nusa. Jadi kita mulai saja, tapi sebelumnya kita lihat dulu pergerakan IHSG di awal minggu ini. Jadi kalau kita perhatikan, IHSG hari ini dibuka di 6791, itu dengan tertingginya ada di 6796 dan terendahnya di 6698, di mana IHSG hari ini ditutup di 6734,486 rupiah atau melemah sebanyak 81 poin. Dan kalau kita perhatikan, IHSG hari ini memiliki volume perdagangan itu sebanyak 12,445 triliun rupiah, di mana ada 158 emiten yang mengalami kenaikan dan 403 emiten yang mengalami penurunan serta 123 emiten yang tidak berubah. Dan kalau kita perhatikan IHSG asing hari ini itu tampak melakukan pembelian itu net foreign buy sebanyak 402,91 miliar rupiah, dan kalau kita lihat paling banyak itu asing itu bergerak di BBNI, kemudian BBRI, BMRI, dan ITMG serta Adaro. Jadi kita mulai untuk emiten pertama yang akan kita bahas hari ini adalah emiten yang dimiliki oleh El Nusa. Jadi kalau kita perhatikan, El Nusa tampak hari ini dibuka di harga 284 dengan rentang harganya adalah 280 sampai dengan 304 rupiah dan ditutup di 302 atau menguat 22 poin atau plus 7,86% jika dibandingkan dengan penutupan di hari Jumat kemarin yang di 280 rupiah. Elsa sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebanyak 57,50 miliar rupiah dengan average price-nya itu di harga 297,1 rupiah. Dan kalau kita lihat itu perhatikan Elsa paling banyak diperdagangkan hari ini adalah di harga 302, itu di harga penutupannya itu sebesar 454.958 lot dengan 2.768 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan price diary daripada Elsa itu tampak Elsa ditutup hijau sebanyak 8 hari dan ditutup merah sebanyak 8 hari juga dalam 30 hari kumulatif up and down. Dan kalau kita perhatikan dari rentang harga Elsa dalam 1 bulan terakhir itu di 250 sampai dengan 304, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga Elsa sekarang ini boleh dikatakan Elsa ini sudah cukup mahal dan harga tertinggi dalam 1 bulannya di 304 rupiah. Akan tetapi kalau kita lihat dari yearly-nya atau 1 tahunnya itu tampak pergerakan harga Elsa ada di 240 sampai dengan 428 rupiah. Asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 792,17 juta rupiah di emiten Elsa. Secara bandar detektor itu kalau kita perhatikan Elsa itu tampak top one broker itu hari ini sedang posisinya adalah netral, dan top 3 broker dalam posisi small akumulasi, di mana top 5 broker dalam posisi big akumulasi dan broker secara general dalam keadaan akumulasi. Dan tampak broker DX adalah sebagai top net buyer-nya di harga 298 dan broker KI sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan untuk RSI-nya sendiri itu tampak hari ini untuk Elsa itu tampak dari sisi RSI daripada Elsa itu sudah lumayan overbought, jadi sudah lumayan cukup tinggi dan kemungkinan akan terjadi retracement dalam waktu dekat. Akan tetapi kalau kita lihat dari sisi volumenya
itu tampak Elsa volume perdagangan hari ini terjadi ledakan yang cukup lumayan besar, itu hampir 5 kali lipat dari volume rata-rata dalam 20 hari terakhirnya. Dan kalau kita berpindah ke sisi EMA-nya sendiri, itu tampak kalau kita berbesar di sini hari ini tampak dia menguji dari EMA 100-nya, dan kemarin itu baru memantul dari EMA 50-nya, sehingga kalau kita lihat secara dari terbentuknya swing higher low yang baru di sini. Dan kalau kita lihat ke depannya, jadi kalau kita perhatikan, karena tampak dari sisi Fibonacci retracement-nya ini tampak sedang menguji di sini. Dan kalau perkiraan kami itu kemungkinan setelah tidak berhasil untuk menembus resistennya yang di sini dari kalau kita lihat di sini dari resistennya itu tidak, kemungkinan besar dia akan memantul ke Fibo 50-nya di kisaran harga 290 itu sebelum dia akan bergerak menuju ke Fibo berikutnya yang di harga Rp316. Jadi kalau kita lihat dari sisi dari sisi dua, kalau kita pakai dari Fibo double Fibo, kita pakai dari sisi dari puncak Fibo di sini, itu kemungkinan masih berada jauh, dan harga kemungkinan dalam jangka waktu ke depannya untuk Elsa ini kemungkinan akan bergerak menuju ke 316 ini. Dan kalau kita lihat juga dari sisi EMA 20-nya itu tampak baru saja hari ini itu sedang berusaha cross di sini. Dan kalau ini terkonfirmasi, EMA 20 memotong EMA 50, sehingga dalam waktu middle trend ini Elsa kemungkinan akan masih bergerak ke atas. Dan selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, adalah emiten yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini lumayan lama dia sideways, di mana BJTM hari ini itu dibuka di harga 760 dengan rentang harganya adalah 750 sampai dengan 7600, dan ditutup di 7600 atau tidak tidak naik atau tidak turun jika dibandingkan dengan previous close pasar sebelumnya yang di 760 juga. BJTM hari ini itu tampak memiliki volume perdagangan sebesar 2,56 miliar rupiah dengan average price-nya ada di 756,3 rupiah. Dan kalau kita perhatikan BJTM paling banyak diperdagangkan di harga 755, itu sebesar 24.314 slot dengan 1.163 kali transaksi. Dan kalau kita berpindah ke sisi price diary daripada BJTM, itu tampak kalau kita perhatikan BJTM itu banyak sekali dia tidak mengalami pergerakan harga, itu harganya hanya di sana-sana saja. Dan BJTM ditutup hijau dalam 30 hari kumulatif up and down itu hanya sebanyak 4 hari, dan ditutup merah sebanyak 5 hari. Dan kalau kita lihat rentang harga daripada BJTM dalam 1 bulan terakhir adalah di 735 sampai dengan 770 rupiah, dan dalam yearly-nya sendiri itu tampak BJTM rentang harganya di 680 sampai dengan 910 rupiah. Di mana asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 550,77 juta rupiah di emiten BJTM. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk BJTM, kalau kita perhatikan tampak bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan big distribution, terus top 3 broker sedang normal distribution, dan top 5 broker ini dalam kondisi small distribusi. Dan secara general broker itu tampak sedang melakukan distribusi di emiten BJTM, sedangkan broker DX itu tampak sebagai top net buyer-nya di harga 757, dan broker kaset adalah sebagai top net seller-nya.
Kalau kita perhatikan dari RSI-nya sendiri untuk BJTM itu tampak sedikit sudah berada di atas rata-rata 50-nya. Jadi masih bergerak stagnan dari hari Jumat kemarin. Dan kalau kita berpindah untuk melihat daripada volume daripada BJTM, itu tampak volume perdagangan daripada BJTM hari ini itu tampak menurun jika dibandingkan dengan hari sebelumnya di hari Jumat kemarin, dan tampak juga lebih rendah dari rata-rata dalam 20 hari terakhir. Akan tetapi kalau kita tarik garis lagi itu untuk untuk trend lainnya sendiri, itu tampak hari ini itu setelah berhasil membreak out dari resisten trend line, itu tampak terjadi menguji untuk menguji dari trend line, resisten trend line-nya itu terjadi di sebelah sini. Hingga kalau kita lihat secara pattern triangle-nya sendiri, jadi garis biru dan garis hijau ini setelah di breakout tampak harga sedang retest di resisten trend lainnya, sehingga kemungkinan harga ini keesokan hari atau dalam jangka waktu dekat akan segera bergerak ke atas. Dimana kalau kita perhatikan di tanggal 11 Mei kemarin itu di 2021 itu tampak terjadi gap yang cukup lumayan besar di sini, sehingga kalau BJTM ini berhasil untuk menembus Fibo 23-nya itu yang di 775 rupiah, itu kemungkinan akan bisa menutup gap yang terjadi di 11 Mei 2021. Tapi para cuan mania tetap harus diperhatikan step-stepnya ini. Kalau dia memantul, besok berhasil memantul atau retestnya berhasil dengan baik menembus di Fibo 38, ini kemungkinan akan menuju segera ke 775-nya, dan kalau tertembus di Fibo 23 baru kemungkinan akan menembus gap yang terjadi di tanggal 11 Mei 2021. Dan emiten berikutnya yang akan kita bahas adalah emiten sama-sama bank juga, itu sama-sama Bank Pembangunan Daerah, itu yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Jadi kalau kita perhatikan BJBR itu hari ini tampak dibuka di harga 1410, itu dengan rentang harganya di 1375 dan tertingginya di 1420, di mana ditutup di bawah, tarik ke bawah itu di 1380, jadi sedikit melemah sebanyak 20 poin atau 1,43% jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 1.400 rupiah. BJTM tampak memiliki volume perdagangan itu sebesar 7,56 miliar rupiah di hari Senin 14 Februari 2022 ini, dengan average price-nya itu ada di harga 1383,2 rupiah. Jadi sedikit di atas dari harga penutupan untuk average price daripada BJBR hari ini. Dan BJBR sendiri tampak paling banyak hari ini itu diperdagangkan di harga 1380, itu sebanyak 29.822 lot dengan 847 kali transaksi. Dan dari sisi price diary-nya itu tampak BJBR ditutup hijau sebanyak 11 kali dan ditutup merah sebanyak 8 kali. Sedangkan rentang harga daripada BJBR sendiri dalam satu bulan terakhir itu di 1275 sampai dengan 1420, sedangkan secara yearly itu ada di 1205 sampai dengan 1665. Asing sendiri tampak melakukan net foreign sale itu sebanyak 153,02 juta rupiah di emiten BJBR. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada BJBR, itu tampak Top 1 broker ini sedang melakukan normal distribusi, di mana top 3 dan top 5 broker sedang melakukan big distribution. Sedangkan secara general broker itu melakukan distribusi, di mana broker MG adalah sebagai top net buyer-nya,
di harga 1380, jadi harga penutupan hari ini, dan tampak broker CS ini sebagai top net sellernya. Dan kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, itu tampak RSI daripada BJBR ini sudah mulai sedikit menungkik ke bawah, sehingga ini perlu sedikit hati-hati cuan money untuk menyikapinya atau memperhatikannya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volumenya sendiri, itu tampak volume hari ini untuk BJBR itu masih di atas dari volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Akan tetapi kalau kita bandingkan dengan volume di hari penutupan hari Jumat kemarin, itu masih sedikit lebih rendah. Dan kalau kita lihat dari sisi trend line-nya sendiri untuk BJBR, itu tampak BJBR hari ini sedang melakukan retest daripada resisten trend line yang menjadi support sekarang, sedang menguji di sini, sehingga kalau besokan hari ini harga bisa di atas 1390, itu bertahan di atas 1390, ini kemungkinan BJBR akan bergerak ke atas, itu menuju ke harga 1430, dan kemungkinan dalam jangka panjang itu akan menuju ke 1495. Dan kalau kita perhatikan juga untuk BJBR ini tampak kalau dilihat dari flag patternnya itu di area 38,2 di sini, jadi terjadi flag pattern yang kecil di sini. Itu kalau kita lihat resisten pertamanya itu adalah di 1500-an, dan jika menembus dari Fibo ini, jadi dari 1500-an, jika tertembus di sini, kemungkinan BJBR ini akan menutup gapnya juga yang di 1600, jadi hampir sama antara BJTM dan BJBR, itu ada gap yang menurun ke bawah. Cuman kalau di BJBR ini terjadi gapnya itu di 16 April 2021. Dan kalau kita lihat dari sisi EMA-nya sendiri, kalau kita perhatikan, kalau kita sedikit perbesar, ini tampak EMA 50 ini sedang berusaha untuk menembus EMA 200, dan EMA 100 ini masih berada di atas EMA 200-nya, sehingga kalau ini tetap bertahan ke depan dan berhasil terbreak dari EMA 50, berhasil ngebreak EMA 200 dan EMA 20 juga mengikutinya, kemungkinan BJBR akan segera berubah menjadi uptrend. Dan emiten ketiga yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Saratoga. Itu kalau kita perhatikan SRTG atau Saratoga Investama Sedaya, itu hari ini tampak dibuka di harga 2670, dengan rentang harganya adalah 2580 sampai dengan 2690, dan ditutup di 2600. Itu menurun atau melemah sebanyak 2,26% atau 60 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari Jumat yang di 2660 rupiah. SRTG sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 35,28 miliar rupiah, dengan average price-nya ada di 2.619,19 rupiah. Jadi tampak average price ini lebih tinggi daripada harga penutupan yang di 2.600 rupiah. SRTG sendiri hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 2.600 rupiah. Itu sebanyak 32.417 lot dengan 1.173 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan dari sisi price diary, itu tampak sudah hampir seminggu lebih ini SRTG ditutup merah. Dan kalau kita perhatikan dalam 30 hari kumulatif up and down, SRTG ini ditutup hijau sebanyak 5 kali dan ditutup merah sebanyak 12 kali. Dimana kalau kita perhatikan rentang harga daripada SRTG dalam 1 bulan terakhir itu ada di 2580 sampai dengan 2930. Sedangkan dalam setahunnya itu tampak harga terendahnya ada di 942 sampai dengan 3120 rupiah.
Asing sendiri tampak melakukan net foreign sale itu sebanyak 1,12 miliar rupiah di emiten SRTG. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk SRTG itu tampak hari ini top one broker ini sedang melakukan small akumulasi, sedangkan top 3 dan top 5 broker ini tampak sedang melakukan normal distribution, dan secara general broker tampak melakukan distribution, di mana broker RF adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp2.633. Jadi kalau kita perhatikan tampak average buy-nya daripada broker RF ini lebih tinggi daripada harga closing-nya, dan broker CS adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi RSI-nya sendiri, itu kalau kita berpindah itu tampak RSI ini sedang bergerak turun ke bawah. Ini merupakan sebuah sinyal negatif bagi SRTG. Dan kalau kita berpindah ke sisi volumenya sendiri, itu tampak distribusinya lumayan kencang karena grafik batang ini volume meningkat jika dibandingkan dengan hari kemarin, dan juga berada di atas volume rata-rata 20 hari terakhir, akan tetapi dalam kondisi merah. Jadi kalau kita perhatikan SRTG sudah 5 hari ini berturut-turut volumenya adalah merah, sehingga dalam arti sedang terjadi downtrend. Dan kalau kita lihat secara EMA-nya sendiri, itu tampak untuk SRTG di hari Jumat kemarin itu baru saja terjadi ngebreak daripada EMA 50-nya, sehingga terkonfirmasi untuk dalam jangka waktu menengah ini atau jangka waktu dekat ini akan terkoreksi. Harga daripada SRTG kemungkinan akan segera menuju ke Fibo 38,2-nya di harga 2.500 atau 2.550. Ini adalah sebagai supportnya, sehingga kalau ini berhasil untuk memantul, itu kalau kita lihat secara lebih detail lagi, kalau ini menyentuh dia di Fibo 38,2-nya yang kebetulan adalah di posisi dari EMA 100-nya, sehingga ini akan menjadi sebuah support yang kuat untuk SRTG di 2.500, dan kemungkinan besar ini akan terjadi pemantulan. Itu kalau secara Fibo ini akan memantul di 38.20, sehingga kalau cuan money ingin masuk di SRTG ini sebaiknya jangan langsung masuk, tapi ditunggu untuk pergerakannya di kisaran 2.500 atau 2.550, dan kalau dia di bawah daripada itu kemungkinan sebaiknya dilakukan cut loss. Dan kalaupun berhasil memantul ini setelah menguji Fibo 38,2-nya, ini kemungkinan untuk SRTG ini akan bergerak ke Fibo 23,6%-nya. Jadi kemungkinan di area-area ini untuk SRTG itu akan terjadi pemantulan. Dan kalau kita perhatikan sendiri itu secara trend line ini SRTG ini sedang sedikit bergerak ke bawah, dan kalau dilihat dari supportnya sendiri, kalau dilihat dari sini di 2662 ini sudah berhasil tertembus, sehingga kemungkinan seperti perkiraan kami tadi itu dia akan bergerak ke area EMA 100-nya atau Fibo 382-nya sebagai support yang lumayan kuat. Karena kalau kita perhatikan di sini, ini tampak ada resisten yang sudah menjadi support sekarang. Ini salah satu indikasi bahwa 2.500 ini merupakan support yang lumayan kuat bagi SRTG. Dan untuk kehati-hatian, kalau ini memantul, kalau tembus ke bawah, ini tolong lebih hati-hati sekali untuk cuan mania, karena kemungkinan akan jauh ke longsor ke bawah. Dan emiten terakhir yang akan kita bahas adalah emiten dengan kode CPIN atau Carun Pokpan Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan Carun Pokpan Indonesia dari sisi price line-nya sendiri itu tampak sedang masih bergerak downtrend, dimana kalau kita lihat CPIN atau CEPIN hari ini dibuka di 5850 dengan rentang harganya adalah 5750 sampai dengan 5850, dan ditutup di
5800 atau melemah 50 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di 5850 rupiah. CPIN sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 37,75 miliar rupiah dengan average price-nya ada di 5785,3 rupiah. Dan hari ini CPIN paling banyak diperdagangkan adalah di harga 5775 itu sebesar 28.456 lot dengan 1.402 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan dari sisi price diary daripada CPIN itu tampak CPIN ditutup hijau hanya sebanyak 5 kali dan ditutup merah sebanyak 10 kali dalam 30 hari kumulatif up and down. Dan kalau kita perhatikan sebelum CPIN naik atau hijau di tanggal 7 itu harga CPIN ada di harga 5.975 sedangkan saat ini CPIN ada di harga 5.800 rupiah. Dan dalam 1 bulan terakhir kalau kita perhatikan untuk CPIN tampak rentang harganya ada di 5.750 sampai dengan 6.525, sedangkan secara yearly itu ada di 5.625 sampai dengan di 7.850 rupiah. Jadi kalau kita perhatikan posisi harga CPIN sekarang itu tampak harganya sudah jauh berada di bawah rata-rata. Ini kemungkinan akan segera bergerak ke atas, akan tetapi kalau dilihat dari price line-nya tadi itu tampak CPIN sedang downtrend. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign sale hari ini sebesar 739,10 juta rupiah di emiten CPIN. Dari sisi bandar detektornya untuk CPIN tampak top 1 broker ini sedang melakukan normal distribusi dan top 3 broker maupun top 5 broker ini dalam posisi big distribution di mana secara general broker dalam kondisi distribution dan tampak broker PD adalah sebagai top net buyer-nya di harga 5781 dan broker CC sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan daripada RSI daripada CPIN ini tampak masih bergerak ke bawah menuju ke area 30 daripada RSI-nya. Ini perlu dihati-hati sedikit untuk cuan mania untuk memperhatikan CPIN, mungkin bisa dimasukkan ke dalam watchlist-nya. Dan dari sisi volumenya itu tampak hari ini walaupun masih berada di rata-rata 20 hari terakhir untuk volume 20-nya. Di volume hari ini itu tampak terjadi penurunan jika dibandingkan dengan volume perdagangan di hari Jumat kemarin. Dan kalau kita lihat secara menyeluruh atau agak panjang ini tampak setelah terjadinya konsolidasi itu di antara bulan Juli tahun lalu sampai dengan bulan November itu tampak pergerakan CPIN ini sedikit bergerak ke bawah walaupun terkoreksi juga di bulan Januari awal kemarin, sehingga bagi kami untuk CPIN ini perlu sedikit kehati-hatian daripada cuan mania karena kalau diperhatikan dari EMA 50, 200, 100 maupun 20 ini sudah berada jauh di atas harga sekarang jika terkonfirmasi. Untuk CPIN ini dalam posisi downtrend, akan tetapi kalau kita perhatikan dari supportnya sendiri itu kalau kita tarik garis itu tampak ini lumayan sudah menjadi support kuat daripada CPIN dari tahun 2020 itu tepatnya di bulan Oktober. Ini rentang harga 570 sampai 560 ini adalah merupakan support kuat dari CPIN sehingga perlu cuan mania perhatikan atau dipantengin dengan seksama untuk CPIN karena kalau kita berhasil mendapatkannya di sini mungkin bagi kami jangan terlalu ditahan agak lama karena kondisi yang seperti kami sampaikan di depan tadi bahwa dari sisi EMA 200 150 maupun 20-nya ini sudah jauh berada di atas, akan tetapi dari sisi support 5650 sampai 5750 ini merupakan support kuat bagi CPIN. Sedangkan kalau
cuan mania berhasil untuk mendapatkan barangnya, kemungkinan sebagai resisten pertama bagi kami adalah di 6025 dalam 1 bulan ini, dan selanjutnya jika berhasil menembus itu kemungkinan akan bergerak ke 6525. Tapi jangan terlalu dipaksa untuk mendapatkan resisten yang di 6525, sehingga kalau cuan mania sudah merasa cukup untuk profitnya, itu sebaiknya di take profit. Jadi demikianlah 5 buah emiten yang kami coba untuk analisa sebagai rekomendasi saham di hari ini, yaitu emiten yang dimiliki oleh El Nusa, kemudian Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, kemudian Saratoga, serta Charon Pokpan Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Dan kami tegaskan sekali lagi, atau kami himbau sekali lagi, tolong diperhatikan arah indeks, kemudian lakukan trading plan-nya dengan ketat serta money manajemennya dengan bijaksana. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.